Halo semuanya, sering gak sih kita dengar kalau kecerdasan buatan atau AI itu kayak sihir, kayak kotak hitam misterius yang tiba-tiba aja bisa mikir sendiri? Nah, hari ini kita bakal patahkan mitos itu. AI itu bukan sihir, teman-teman. Itu murni matematika. Di penjelasan ini, kita bakal benar-benar ngebongkar mesin AI. Kita akan lihat mendetail apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dari cuma sekedar konsep abstrak sampai berubah jadi baris kode yang nyata. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba perhatikan cetak biru dari sebuah neuron buatan ini. Oke, saya tahu, kelihatannya lumayan mengintimidasi kan? Banyak banget simbol, rumus, dan angka yang berserakan. Tapi tenang aja, saya janji, setelah penjelasan kita hari ini selesai, setiap hitungan matematis yang kelihatan ribet ini bakal masuk akal banget buat kalian. Kita bakal bedah semuanya sepotong demi sepotong. Jadi, ini dia peta jalan kita hari ini. Mulai dari anatomi dasar neutron, lanjut ke persamaan matematikanya, lalu kita coba perhitungan manual, bahas fungsi aktivasi, implementasi Python, dan ditutup dengan bagaimana AI itu benar-benar belajar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi dasar neuron buatan. Sebelum merakit mesinnya, kita harus tahu dulu dong komponen-komponennya. Yang bikin neuron ini keren banget sebenarnya adalah kesederhanaannya yang ngebangun sesuatu yang kompleks. Bayangkan ada panah-panah yang masuk, itu adalah input kita, yang biasa disimbolkan dengan huruf X. Terus, setiap input ini bawa bobotnya masing-masing atau W. Bobot ini tuh ibaratnya yang nentuin seberapa penting sih input tersebut. Oh iya, ada juga bias atau B, yang tugasnya kayak tombol penyesuai dasar buat si neuron. Nah, semua komponen ini mengalir ngumpul ke tengah. Dijumlahin semuanya, ya itu yang pakai simbol sigma besar, dan setelah itu hasilnya dilempar ke sebuah fungsi aktivasi buat ngehasilin satu output akhir, atau Y. Simpel kan? Lanjut ke bagian kedua, merumuskan persamaan matematika. Sekarang, gimana kalau anatomi tadi kita ubah ke bahasa matematika? Nah, intinya ada di rumus umum ini. Output Y itu sama dengan fungsi aktivasi yang kita sebut V dari hasil penjumlahan semua bobot dikali input, lalu ditambah bias. Gampangnya gini deh, neuron ngambil setiap input, dikaliin sama bobot pasangannya, ditambahin semua, terus ditambah nilai bias, dan hasil akhirnya diceburin ke fungsi aktivasi tadi. Ini nih fondasi dari semua perhitungan AI yang bakal kita lakuin. Nah, di sini ada trik matematika yang menurut saya elegan dan jenius banget. Di dunia ilmu komputer, kita kan suka banget tuh nyederhanain sesuatu. Daripada repot misahin variabel bias B di luar proses penjumlahan, kita akalin aja. Kita perlakukan si bias ini sebagai bobot ke 0 atau W0 dan dia selalu dikaliin sama input X0 yang nilainya udah dipatok tetap di angka 1. Hasilnya, rumusnya jadi jauh lebih rapi, cuma butuh satu operasi penjumlahan tunggal yang mulai dari indeks 0. Bener-bener cerdas. Sebelum kita mulai coret-coret ngitung, ada satu konsep esensial yang harus banget kita pahamin pelan-pelan, perkalian titik atau dot product. Bayangin kalian punya satu deretan angka buat input dan deretan angka lain buat bobot. Nah, dot product ini tuh sesederhana ngaliin angka-angka yang posisinya sejajar dari kedua deretan tadi, terus semua hasil kalinya dijumlahin jadi satu angka tunggal. Operasi matriks di AI ya intinya bertumpu di konsep ini. Kita masuk ke bagian ketiga, perhitungan manual langkah demi langkah. Oke, waktunya gulung lengan baju. Kita stop dulu ngomongin teori, sekarang kita langsung eksekusi hitungan manualnya. Perhatiin baik-baik ya. Misal kita punya 3 input X, nilainya 0,3, minus 1,2, dan 0,7. Kita juga udah punya nilai bobot W dan bias B-nya. Langkah pertama, kita cari dulu nilai Z. Ingat konsep dot product tadi, kita kalikan tiap X sama W-nya. Jadi, 0,3 dikali 0,401, ditambah minus 1,2 dikali 0,875, ditambah 0,7 dikali minus 0,527. Hasil total perkalian ini kalau dijumlahin dapat minus 1.300. Terus jangan lupa tambahin nilai biasnya sebesar 2,222. Bam, ketemu deh nilai Z kita, yaitu 0,922. Masuk langkah kedua. Nilai Z ini kita masukin ke fungsi aktivasi sigmoid. Rumusnya itu 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat minus Z. Kalau kita hitung angkanya, 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat minus 0,922, jeng-ceng, output akhirnya adalah 0,7155. Sekali lagi, murni matematika sama sekali bukan sihir. Buat nyederhanain perhitungan rumit tadi, itu sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 langkah simpel aja. Pertama, kita lakuin forward pass buat ngitung nilai Z. Kedua, kita terapin fungsi aktivasi buat dapat output akhir. Dan ketiga, ini yang penting, kita interpretasi hasilnya. Nilai 0.7155 yang baru aja kita dapat itu, terjemahan harfiahnya adalah, neuron kita memprediksi kalau ada 71,55% probabilitas input tadi masuk ke dalam kelas positif. Jelas banget kan?
Sekarang masuk bagian keempat, memilih fungsi aktivasi. Tadi kan kita pakai fungsi sigmoid tuh. Tapi sebenarnya, kita bisa menukar fungsi aktivasi tersebut tergantung tujuan akhir kita. Anda bisa lihat sigmoid yang tadi kita pakai, fungsinya selalu ngebatasin hasil di antara 0 dan 1, makanya sempurna banget buat nyari probabilitas. Tapi coba perhatiin yang lain. Ada ReLU, ada juga TAN yang narik rentang nilainya dari -1 sampai 1, dan ada fungsi linier yang membiarkan angkanya keluar apa adanya. Milih batas matematika ini krusial banget loh, karena ini bakal nentuin karakter dan sifat dari jaringan AI kita. Sebagai perbandingan cepat nih, sigmoid itu secara matematis kayak meremes angka berapapun supaya muat di antara 0 sampai 1. Nah, sementara itu, ReLU kerja lebih mirip gerbang logika yang super simple. Kalau angkanya positif, silahkan lewat. Tapi kalau negatif, langsung diajar jadi 0. Cuma dengan ganti filter matematika sepele kayak gini, kita bisa ngerubah total cara neuron merespon sebuah input. Bagian kelima, implementasi Python. Nah, ini dia momen kemenangan kita. Kita udah pusing-pusing membedah matematika manualnya, sekarang kita lihat betapa elegannya kalau ini dibikin otomatis pakai kode. Perhatiin baris kodenya. Z sama dengan np.x, self.weights ditambah self.bias. Udah gitu doang. Satu baris kode Python yang rapi ini ngerjain persis perhitungan manual panjang yang kita lakuin tadi. Dan waktu kita jalanin fungsi sigmoidnya, tebak outputnya apa? 0,7155, persis sama plek dengan hitungan manual kita. Ini bukti nyata kalau di balik bahasa pemrograman AI yang canggih itu, yang bekerja ya cuma hitungan matematika sederhana yang baru aja kalian kuasai. Lanjut ke bagian keenam, dan yang paling magis. Bagaimana sebuah neuron belajar? Kita udah lihat gimana neuron memprediksi sesuatu, tapi sekarang kita masuk ke konsep yang paling menakjubkan. Gimana AI bisa tahu kalau dia salah dan ngoreksi kesalahannya sendiri? Ini agak butuh fokus, jadi yuk kita ikuti narasinya pelan-pelan. Kita lagi melatih neuron buat jalanin logika AND. Input kita 1 dan 1, dan target yang kita inginkan pastinya adalah 1. Kita mulai dengan bobot acak, misalnya 0,8 dan minus 0,4. Langkah pertama, forward pass. Kita kalikan input sama bobot, lalu tambah bias. 1 kali 0,8, ditambah 1 kali minus 0,4, ditambah bias 0,1. Dapatlah Z sebesar 0,5. Lewatkan ke sigmoid, hasilnya prediksi kita 0,622. Langkah kedua, ayo ukur kesalahannya. Target kita kan 1, tapi prediksi neuron 0,622. Berarti ada selisih error sekitar 0,377. Dengan sedikit bantuan kalkulus, buat ngitung gradiennya, kita dapat nilai minus 0,088. Langkah ketiga, perbarui bobot. Kita ambil bobot lama, dikurangi hasil kali antara learning rate, katakanlah 0,1, dengan si gradient tadi. Hasilnya, bobot pertama yang tadinya 0,8, sekarang udah terkoreksi mundur menjadi 0,808. Wow, neuron baru aja menyesuaikan dirinya sendiri supaya prediksinya jauh lebih akurat di masa depan. Biar makin nempel di kepala, mari kita konsolidasikan matematika rumit tadi ke dalam siklus yang namanya gradient descent. Cuma ada 4 langkah. Buat prediksi lewat forward pass, ukur seberapa ngaco prediksinya pakai error dan gradient, sesuaikan bobotnya ke belakang alias diupdate, terus ulangi proses ini sampai akurat. Loop pengulangan sederhana inilah yang menjadi fondasi dasar gimana semua sistem AI di dunia ini bisa belajar. Dan akhirnya kita sampai di penghujung penjelasan ini. Kita udah buktiin sendiri ya, kalau AI itu pada akhirnya hanyalah operasi perkalian, penjumlahan, dan koreksi kesalahan pakai matematika dasar. Tapi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang luar biasa menarik untuk direnungkan. Kalau matematika yang cermat dan simpel ini bisa memungkinkan satu neuron tunggal buat belajar dan beradaptasi, coba bayangkan, hal magis apa yang bisa tercipta kalau kita menghubungkan puluhan miliar neuron seperti ini secara bersamaan, persis seperti yang ada di otak model bahasa besar AI zaman sekarang. Gila banget kan? Terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.